La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita kemarin membahas tentang masalah muamalah secara jasmani. Yaitu modulnya adalah syariat. Itu secara jasmani. Hanya anggota zahir itu tidak bisa lepas dengan adanya hukum syariat. Walaupun orang-orang itu sudah sampai ke makom apapun, hatta wali. Jadi itu yang kita bahas kemarin, muamalah atau toko atau tempat kerjanya secara jasmani itu adalah modalnya tentunya syariat. Jadi tidak boleh kita itu hanya cukup tahu tapi tidak adanya belajar, tidak bisa. Secara zahir, secara syariat itu ada hukum. Berarti tidak boleh kita hanya bermodalkan tahu. Seperti tahunya wudhu ya sudah, tahunya sholat ya sudah. Tapi apakah wudhu itu benar, sholat itu benar, itu tidak peduli, itu tidak bisa. Karena jasmani itu dituntut dengan adanya syariat. Nah syariat itu harus ada ilmu. Nah itu syariat. Seterusnya kita akan membahas tentang masalah hati atau qalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Waha nutur rohir wanil qalbu. Toko atau muamalahnya roh rohani namanya, yaitu qalbu. Secara qalbu, kalau yang kemarin secara jasmani itu modalnya adalah syariat, malam itu secara qalbu, yaitu roh rohani namanya. Jasmani itulah badan, tapi kalau secara rohani itu namanya qalbu. Wa mata'u ilmu thariqah, modalnya itu adalah ilmu thariqah. Wa muamalatuhu, dan muamalahnya atau kerjanya, istighaluhu bil asma'i arba'ah al-ula. Wa muamalatuhu, dan muamalahnya, istighaluhu, menyibukkannya, bil asma'il arba', dengan asma atau nama yang keempat, al-ula yang pertama, min usul asma'i isnai asyara, dari asal atau pokok nama-nama yang 12. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi, dan bagi Allah al-asma'u, punya nama, ada asma al-husna yang baik, fad'uhu, maka berdoalah kamu, biha, dengannya. Wa hadhihi isyaratun, dan isyarat ini ila annal asma, kepada sesungguhnya asma-asma, mahalu syighli, tempat menyibukkan, wa huwa adalah ilmul batin, wal ma'rifatu, dan ilmu ma'rifat, natijatu asma'i tauhid, buah daripada asma tauhid. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah difirmankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atun wa tis'ina asma, man ahsaha dakhala jannah. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, tis'atun wa tis'ina atau isman, 99 nama, man ahsaha, barang siapa yang menghitung, barang siapa yang berakhlak dengannya, dakhala jannah, maka masuk surga. Jadi pelajaran seterusnya secara rohani, secara qalbu, orang-orang itu secara qalbu tidak pernah sepi qalbunya itu dengan selain daripada zikir kepada Allah. Paling tidak nyebut Allah secara qalbu. Jadi
Ilmu secara jasmani adalah adanya syariat, ya. Ilmu secara qalbu apa? Zikir kepada Allah. Makanya walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Jadi dengan nama-nama itulah kamu gunakan untuk berdoa. Karena juga jika diceritakan oleh Rasulullah, Allah Ta'ala itu mempunyai asmaul husna, nama itu 99. Makanya di situ barang siapa yang berakhlak, salah satu orang-orang yang sudah sampai ke makam thariqah, akhlaknya membawa akhlaknya perlakuan secara zahir itu perlakuan sifat atau nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, apalagi kan banyak itu di situ. Maksudnya yang kata Nabi, man ahsoha dakhala jannah, itu bukan sekedar hafal. Kalau hafal gampang. Apa kan? Kalau sekedar menghafalkan itu mungkin orang banyak sudah hafal. Tapi yang dikehendaki oleh man ahsoha dakhala jannah di situ barang siapa yang hafal dengan asmaul husna yang 99 itu, maka dakhala jannah, maka masuk surga. Banyak orang yang hafal asmaul husna, tapi secara syariat dia tidak mengerjakan. Padahal yang dikehendaki oleh Rasulullah yang dikatakan man ahsoha di situ adalah akhlaknya akhlak asmaul husna. Karena apa? Karena hatinya itu sudah terpaut, sudah sibuk dengan berzikir kepada Allah. Bisa-bisa di situ berzikir dengan asma Allah, satu Ar-Rahman mungkin. Maka mungkin ya dalam qalbu dia itu terus melazimkan asma-asma Allah, nama-nama Allah. Mungkin Ar-Rahman, mungkin Ar-Rahim, atau seluruhnya Allah dalam qalbu di situ. Itu istighfar, menyibukkan itu loh. Itu gunanya. Tadi kalau secara jasmani dia tetap bermodal ilmu syariat. Nah, kalau hati itu namanya ilmu thariqah. Nah, itu ilmu thariqah. Itu apa? Secara qalbu dia itu tidak melepaskan diri, tidak menyibukkan dengan yang lain kecuali berzikir kepada Allah. Itu secara qalbu. Itu. Makanya sampai Allah Ta'ala memakai, kamu pakailah doa itu dengan itu. Makanya kalau ulama-ulama kita itu ketika berdoa itu banyak memakai kalimat-kalimat asmaul husna. Berarti yang lazim kita dengar Allah Jalla Jalaluh, Ar-Rahman Jalla Jalaluh, Ar-Rahim Jalla Jalaluh. Semuanya itu. Nah, itu di situ. Kita pakai itu. Nah, di situ juga diterangkan wal muradu man ihsa, yang dikehendaki dengan orang yang menghitung atau orang yang menghafal, ayakuna man'utan biha, adanya yaitu disifati dengannya, wa mutakhalliqan bi akhlaqiha, dan ia berakhlak dengan akhlak asmaul husna. Itu maksudnya itu. Jadi orang-orang itu yang dimaksud kata Nabi hadis inna lillahi tis'atun wa tis'ina asman man ahsaha dakhala jannah, itu sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai nama 99 atau yang lebih kita kenal asmaul husna. Barang siapa yang hafal, barang siapa yang menghitung, barang siapa yang menjaga itu, maka akan masuk surga. Yang dimaksud di situ ditafsir oleh Syekh Al-Jilani adalah orang-orang yang berakhlak asmaul husna. Asmaul husna sifat Allah ada sifat qahar, makso, bahasa gitu. Makso atau dia itu punya kekuasaan. Itu tergantung posisinya, tidak dengan siapapun. Oh, makso tidak siapapun dengan apa mempunyai bahasa itu, mempunyai jiwa yang keras, tidak. Tipanya Nabi itu ketika kerasnya kepada siapa? Kepada orang yang kafir, tapi kafir musuhi. Itu yang dimaksud oleh Nabi man asoha, saya ulang lagi, man asoha ada kalau jannah ini tadi. Jadi orang-orang itu berakhlak karena hatinya sudah terpaut, sudah selalu menyibukkan asma-asma itu, akhirnya apalagi akan terpancar dari akhlaknya itu. Ya, karena dia itu sudah berapa? Satu contoh, mungkin kalau dia itu melazimkan sifat nama Allah atau sifat Allah yang Ar-Rahman,
mungkin secara panjang secara dia ini penuh dengan kasih sayang. Nah, kalau sekedar menyebut nama Allah itu juga akan terpancar bentuknya itu tidak ada bentuknya itu yang arogan, penuh dengan kelembutan. Itu di situ. Ini salah satu yang dikatakan Rasulullah itu. Jadi orang-orang yang selalu melazimkan zikir secara qalbu atau roh ruani namanya, itu akan memancarkan dari dirinya itu berakhlak asmaul husna maksudnya. Itu aku yang barang siapa yang paham dengan asmaul husna 399 sama dengan yang pernah saya sampaikan itu idrokul sifatillah tembus pada sama dengan orang-orang yang berhakikat. Orang-orang yang berhakikat sifat 7 Allah itu tembus pada dirinya. Ya, sifat. Jadi orang-orang yang berhakikat sifat 7 Allah Taala itu tembus pada dirinya. Kudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Itu tembus. Tembus berarti apa tembus? Berarti dia itu paham betul dengan sifat itu gitu loh. Sifat kudrat. Berarti manusia itu tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, tidak ada kehendak, iradah. Itu jadi berarti apa? Berarti dirinya itu tetap berhubungan gitu. Ta'aluk, tidak ada lagi di situ pengakuan hamba berarti. Kenapa? Karena ciri-ciri daripada orang yang sudah berhakikat adalah sifat 7-nya itu Allah Ta'ala itu tembus pada dirinya. Sehingga dia tahu gitu, paham. Yang 7 tadi diringkas jadi 3. Kudrat, iradah, ilmu. Jadi apa yang orang yang berhakikat itu adalah kehendaknya, kemampuannya, pengetahuannya itu hanya pengetahuan Allah, kehendak Allah, kemampuannya pun kemampuan Allah. Makanya yang kata saya tadi, orang-orang yang berhakikat sifat 7 Allah Ta'ala itu tembus pada dirinya. Kudrat, iradah, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Nanti mirip dengan itu aja dikatakan Nabi. Barang siapa yang berakhlak, makanya tadi saya maknai man asoha itu, kalau saya ada yang menghitung, ada yang maknai menghitung, menjaga, ada yang memaknai berakhlak. Karena yang dikendaki oleh Syekh Abdul Jilani itu tadi berakhlak. Orang-orang yang sudah berhakikat itu berakhlak, berakhlaknya apa? Berakhlak asmaul. Seperti yang apa? Yang banyak diketahui oleh orang-orang seperti guru sekumpul itu Latif, Rahman, gitu. Gusdur itu sama dengan itu. Penuh dengan kasih sayang dari situ. Ini juga menunjukkan itu. Secara qalbu selalu berzikir dengan asmaul husna. Apa? Tidak ada menyibukkan pikiran-pikiran yang lain dalam qalbunya itu. Seperti kalau secara jasmani dia itu menyibukkan dengan ilmu syariat. Apapun perlakuan secara zahir dia tidak meninggalkan secara syariat. Begitu juga qalbu ruhani, roh ruhani namanya. Secara qalbu itu tidak ada lagi menyibukkan selain zikir. Nah, dengan dia itu berzikir, akhirnya apa? Akhirnya secara qalbu yang sering saya sampaikan, qalbu itu adanya kepada Allah, ikhlas, ridho, baik sangko. Itu secara qalbu. Itu ya. Itulah jadi yang dimaksud man asona menurut Syekh Al-Jilani adalah orang-orang itu berakhlak, akhlaknya akhlak asmaul husna. Tanya, Ar-Rahim sama Ar-Rauf itu kan sama, pengasih sama mengasihi. Karena derajatnya tadi lebih tinggi Ar-Rauf, itu dalam pengertian itu tetap berbeda ya. Ya, tetap berbeda tadi. Makamnya berbeda-beda antara Ar-Rahim dan Ar-Rauf. Secara makam lagi beda. Secara makam beda. Tapi saat arti sama, tapi beda. Beda-beda tempat, beda-beda makom. Tuh, salah satu guru sekumpul itu sudah masuk ke situ. Dia sudah sir. Nah, sudah sir, makanya di situ termasuk Gus Dur itu bukan yang seperti almarhum Gus Dur. Itu bukannya apa? Ini termasuk bagian-bagian sudah Ar-Rauf. Karena apa? Karena ini penuh hatinya itu penuh dengan bentuk kasih sayang.
penuh dengan kasih sayang itu di atas ar-rahim lagi. Maknanya kalau kita kembali ke secara ar-rahim dan ar-rauf itu, maknanya sama, menyayangi gitu kan. Tapi di situ ada tingkatan, ada makom, kembali ke makom masing-masing. Seterusnya Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil asma'i asyara usul asma'illahi ta'ala. Dan asma yang 12 ini usul asma'illahi ta'ala, pokok daripada nama-nama Allah Ta'ala, ala adadi hurufi la ilaha illallah, atas bilangan huruf-hurufnya la ilaha illallah. Ya. Jadi apa? Jadi dalam hurufnya yang dimaksud 12 saja adalah bilangan dari huruf-hurufnya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu hurufnya 12. Muhammadur Rasulullah 12. Jadi makanya, nah orang-orang yang secara qalbu sehari semalam itu 24 jam, sehari 12, malamnya pun 12. Berarti apa? Secara qalbu dia itu tidak sepi daripada melafazkan la ilaha illallah atau Allah. Itu dia pernah sepi dah 12 karena hurufnya la ilaha illallah itu 12. Baru kita hitung Muhammadur Rasulullah juga 12. Makanya ketemunya 12 tambah 12 24. Sehari semalam jumlahnya 24. Berarti secara qalbu udah sepi loh. Di situ. Makanya di situ dikatakan ala adadi hurufi la ilaha illallah, atas bilangan hurufnya lafaz la ilaha illallah. Fa hurufu hadhil kalimat 12 harfan. Maka huruf kalimat yang 12 ini adalah fa hurufu hadhil kalimat 12 harfan. Maka huruf kalimat yang 12 itu hurufnya ada 12. Fa'asbatallahu ta'ala fi atwaril qulub, maka menetapkannya Allah Ta'ala fi atwaril qulubi, di dalam tingkatan hati, likulli harfin, bagi setiap huruf asma wahidan, asma satu, walikulli alimin, dan bagi setiap alam salah satu asma, 3 asma. Fayasbutullah Ta'ala, maka menetapkan Allah Ta'ala biha dengannya qulubal muhsinin, hatinya orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Jadi hatinya itu paling tidak dia tidak akan melepaskan tidak akan sibuk dengan yang lain terkecuali dengan menyebut Allah. Sesungguhnya Allah la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tadi hitungannya itu 24. Kata saya tadi, saya ulangi, pokoknya orang-orang yang secara ruhani, secara qalbu itu tidak dalam keseharian sehari semalam tidak lepas daripada melafazkan itu. Atau yang diambil dengan asma wahid, asma yang satu yaitu Allah. Lagi berganti-ganti tergantung makom. Karena kalau kita kembali ke hakikat pula, kita nyebut nama itu agak kurang ajar. Kalau itu sudah sampai makom yang tinggi, nyebut nama Allah itu sudah kurang ajar. Tapi makom yang tinggi ya, orang-orang yang sudah sampai makom yang tinggi itu ketika ibarat kita kok menyebut nama itu asli kurang ajar. Seperti saya menyebut nama Aden, ini Aden. Biasanya saya kan biasanya nyebut Aden, tapi saya nyebut nama B, Sargali. Padahal umumnya tuh ada yang kurang ajar. Nah, begitulah orang-orang yang sudah makan yang tinggi. Itu ketika menyebut nama Allah itu sudah termasuk sul adat. Makanya orang-orang yang sudah sampai ke makom yang sudah makom yang sampai ke makom musyahadah itu bermacam-macam sebutan dalam qalbu. Tidak menyebut nama Allah toh. Tapi kalau itu ya apa? Pemula-pemula mereka ya sebut. Karena untuk membantu menghasilkan itu, karena untuk menetapkan daripada bolak-baliknya hati, salah satu apa? Menetapkan kalimat Allah. Supaya apa? Supaya hati itu tidak bolak-balik. Karena qalbun itu cenderung dengan
balik. Supaya qalbun itu tidak bolak-balik, tetapkan nama Allah di situ. Tapi kalau sudah sampai ke makom musyahadah yang tinggi, itu sudah sul adab. Nyebut nama toh. Makanya lagu itu macam-macam, ada yang ya Rob, ya Robbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Ya, pokoknya di antara 99 tadi. Itu. Kalau yang makomnya tinggi loh, enggak mau lagi menyebut itu. Kalau kita enggak, kita mau ke pemula. Yang saya bilang orang-orang yang sudah sampai ke situ, itu tidak ada lagi dalam kolomnya itu. Karena bagi mereka itu adalah, apalagi makamu tadi, hulu belum muslim tadi, hatinya orang-orang yang sudah baik tadi, tidak ada lagi menyebutkan lafaz Allah. Karena bagi mereka adalah itu bagian daripada suul adab. Ibarat kita tadi memanggil sebagai manggil namu, padahal secara umur dia itu lebih tua. Itu di situ. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu, Allah Ta'ala telah menetapkan alladzina kepada orang-orang amanu yang beriman bil qawli sabit dengan ucapan yang tetap fil hayatid dunya, di dalam hidup dunia, wa fil akhirah, dan di dalam akhirat. Wa anzala alaihim sakinatal unsi, wa anzala, dan menurunkan Allah alaihim atas mereka sakinatal unsi, ketenangan, ya, tenangnya kemesraan. Nah, orang-orang yang melazimkan secara qalbu, melazimkan secara zikir, secara qalbunya, entah apa itu yang disebutnya Ar-Rahman, mungkin Al-Malik, Al-Qudus, atau Allah, ini lagi akan dihadirkan oleh Allah, akan diturunkan oleh Allah kepada hati-hati mereka yang semakin mesra kepada Allah. Tidak lagi bermesra dengan yang lain. Karena kalau orang itu masih bermesra dengan yang lain, berarti itu sama dengan apa? Menyebutkan. Karena kaidah qalbu tadi kata saya tadi, ikhlas, ridho, baik sangka. Nah, kalau hatinya itu masih ada kemesraan dengan yang lain, berarti tidak ikhlas, belum ikhlas. Kalau hatinya belum ridho dengan ketentuan Allah, berarti apa? Belum bermesraan dengan Allah. Padahal orang-orang yang selalu dihadirkan qalbunya oleh Allah itu akan lagi semakin tenang, semakin ada kemesraan. Mesranya itu hanya kepada Allah, tidak ada lagi kemesraan kepada selain Allah secara qalbu. Karena juga wa anzal alaihim sakinatal unsi, ketenangan, kemesraan. Wa ambata fiha, dan Allah akan menumbuhkan fiha di dalamnya syajaratul tauhid, pohonnya tauhid. Asluha, yang mana pokoknya sabitun tetap fil ardi sabiati, di dalam bumi yang 7. Bal fi tahti saro, bahkan di dalam bumi yang paling bawah. Wa faquha, dan cabangnya fi samai sabiati, di dalam langit yang 7. Bahkan ilama, kepada sesuatu fauqal arsy, di atasnya aras. Kama qala Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faquha fis sama. Jadi lagi, karena hatinya itu penuh dengan kemesraan kepada Allah, penuh dengan ketenangan hanya kepada Allah, akhirnya apa? Situ akan tumbuh pohon-pohon tauhid. Ini yang dikatakan apa? Inni wajahku wajhiya, aku hadapkan wajahku. Wah, itu maksudnya wajah itu wajah apa? Wajah ini bukan, itu secara ruh, apa? Secara hakul iman. Imannya sudah benar. Itu yang dimaksud wajahku wajhiya, aku hadapkan wajahku kepada wajahnya. Terus itu bukan secara wajah qalbu atau wajah misalkan jasmani, bukan, tapi secara roh yang dikatakan apa? Iman yang benar, imanul haq, iman yang benar, itu yang berhadapan. Ini yang dikatakan semakin besar dengan Allah itu. Karena apa? Karena dia sudah melazimkan secara qalbu, melafazkan lafaz Asmaul Husna, akhirnya di situ penuh dengan kemesraan hanya kepada Allah, tidak lagi bermesraan dengan yang lain, hanya akan tumbuhlah pohon tauhid. Itu yang dikatakan apa? Menghadap wajahku wajhiya, wajahku menghadap wajahnya. Kalau secara Indonesia
Ini bukan secara kolbu atau secara apa, tapi itu iman yang benar dengan itu. Akhirnya apa? Iya karena dulu, wa iya karena sain. Akhirnya itu tetap tidak ada yang lain. Menyembahnya hanya menyembah kepada Allah, minta pun hanya minta kepada Allah. Setelah iya karena dulu, iya karena sain, baru minta ihdinas siratal mustaqim. Itu yang dikendaki apa? Ihdinas siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang bermakrifat. Siapa tuh yang jalan-jalan berlipat? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmatan. Salah satunya apa itu? Para nabi, para rasul. Makanya di situ makna siratal ladzina, ya, siratal mustaqim tadi jalannya orang-orang yang bermakrifat. Karena apa? Orang-orang yang bermakrifat itu apa? Tidak ada menyembah selain Allah, tidak ada minta kepada selain Allah. Karena orang-orang yang sudah ihdinas siratal mustaqim adalah iya karena na'budu wa iya nasta'in. Apa tidak bermesraan terus dengan Allah? Tidak ada bermesraan dengan selain Allah. Karena ketika dia itu bermesraan dengan selain Allah berarti dia dalam keadaan junub, dalam keadaan sakar, dalam keadaan mabuk berarti saat itu. Laka terus sholat langsung sudah. Jangan kau mendekati ketika jangan pada dekat sholat ketika dalam keadaan mabuk. Itu apakah ayat ini hanya untuk orang yang baru mabuk? Tidak, ayat ini umum. Entah dia itu mabuk secara zahir atau tidak. Nah, paling tidak ini secara hakikatnya apa? Jangan sampai ketika itu kamu bermesraan dengan selain Allah. Itu berarti mabuk saat itu, junub dan saat itu. Padahal iya karena berdua, iya karena sain. Apa setelahnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim tadi apa? Jalannya orang-orang yang bermakrifat. Lurus. Orang yang bermakrifat apa berarti? Dia lurus. Tidak ada bengkok, tidak ada masalah ke sana, tidak ada masalah ke situ. Ya sudah tetap. Karena ihdinas siratal mustaqim itu adalah tadi jalannya orang-orang yang sudah bermanfaat. Berhubung dia itu sudah bermakrifat secara benar apa? Iya karena dulu, wa iya karena sa'in. Hanya kepadamu menyembah, hanya kepadamu kami meminta. Itu maksud daripada ya ayatnya iya karena dulu, wa iya karena sa'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan tadi wa anzal alaihim sakinatul unsi kata Syekh di situ. Allah Ta'ala akan menurunkan kepada mereka apa? Ketenangan secara bermesraan itu hanya kepada Allah. Lebih tenang, lebih nyaman kepada Allah. Terakhir, warihuhu hayatul qalbi, warihuhu dan keuntungannya hayatul qalbi, hidupnya hati. Gitu. Nah, orang-orang yang sudah melazimkan, yang sudah ditetapkan oleh Allah secara qalbunya, yusabbitul ladzina amanu bila qauli saya tadi telah ditetapkanlah hatinya itu oleh Allah. Akhirnya dia menyebutkan lapas-lapas itu. Akhirnya tadi yang pertama adalah akan dihadirkan oleh Allah sifatnya ketenangan, sifatnya bermesraan hanya kepada Allah. Sudah itu akan ditumbuhkanlah pohon-pohon tauhid. Secara keuntungannya apa keuntungannya? Waktunya keuntungannya adalah hidupnya hati. Hatinya hidup. Makanya orang-orang yang sudah musyahadah itu hatinya hidup. Jangan heran, wali-wali itu bisa tahu apa yang akan terjadi. Sudah itu akan tahu dalam hati seseorang. Nah, itu makanya hati-hati kita dengan para ulama, para wali Allah itu dia tahu apa yang terdetak, apa yang tersebut dalam qalbu itu. Karena termasuk keuntungan itu orang-orang yang sudah sampai ke makam tarekat itu hatinya itu akan dihidupkan oleh Allah. Jangan sampai mati. Makanya ketika kita menyolati mayit itu ada takbiratul ihram. Takbir 4 kali. Mengapa sih orang sholat mayit itu takbir 4? Orang mati. Orang mati itu ketika sholat mayit takbirnya 4. Karena apa? Hijabnya manusia, hijabnya secara qalbu ada 4. Satu adalah nafsu, yang kedua hawa, yang ketiga syaitan, yang ketiga adalah dunia. Ini makanya 4. Makanya ditakbir orang mati itu ditakbir 4 kali. Karena sudah mati.
Nah, itu manusia hidup, jangan sampai 4 itu ado. Kalau 4 ini ado, berarti saat itu kamu bagaikan mati. Apa dari hijab yang 4 tadi? Nafsu, hawa. Kalau kita kan kadang apa bahasanya tuh, kita itu kadang-kadang menyebut hawa nafsu itu gabung. Padahal beda-beda. Nafsu ya nafsu, hawa ya hawa. Nafsu itu kehendak. Seperti makan gitu loh, makan, minum, ngaji, mandi, apapun perlakuan kita itu berdasarkan nafsu itu kehendak. Tetapi yang dimaksud hawa itu nafsu yang berbarengan dengan sesuatu yang akan melayakkan diri kepada Allah, itu hawa. Nafsu tadi, kehendak kita tadi, akhirnya akan melencengkan, melupakan kita kepada Allah, itulah hawa. Apalagi sudah masuk setan di situ. Jadi supaya hati kamu itu tidak mati apa? Salah satunya adalah lazimkan zikir secara kolbu. Karena keuntungan daripada kita melazimkan zikir kepada Allah apa? Akan hiduplah kolbu, akan hiduplah hati. Itu keuntungannya. Jangan sampai kita mati. Karena makanya orang yang mati itu ditakdiri 4 kali. Ini salah satu kan? Karena hijab kita manusia itu saya ulangi adalah 4. Nafsu, hawa, syaitan, dunia. Karena keempat inilah yang akan menghilangkan kita bermesraan kepada Allah. Hijab itulah. Dengan hijab 4 ini akan menghilangkan bermesraan kepada Allah. Hanya apa? Bermesraan dengan kehendak, bermesraan dengan syaitan, bermesraan dengan dunia. Padahal kaidahnya adalah kita tuh harus bermesraan, selalu bermesraan kepada Allah. Itu makanya ketika kita mensolati mayit itu takbirnya 4 kali. Jadi supaya kamu tidak ditakbiri 4 kali, supaya kamu itu tidak seperti mayit, buang sifat tadi, buang sifat 4 tadi. Kendalikan, bukan dibuang, dikendalikan. Nafsu kita tidak bisa nafsu itu tidak boleh dibunuh, tapi dikendalikan. Makanya kata Nabi, al-kaisu mandana nafsu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang yang cerdas itu bukan S1, S2, S3 ya. Tapi apa? Orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa dan nafsu maksudnya itu. Cerita apa di situ? Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mengamalkan perkara-perkara yang akan dibawa mati. Itu cerdas. Kenapa? Karena hanya itu. Karena 4 hijab tadi dia buang. Jangan-jangan kita kok belum mati, kita sudah ditakdiri 4 kali, karena hijab kita belum hilang. Jadi salah satu rahasia mengapa kita itu, salah satunya ya, tapi banyak rahasia itu. Banyak penjelasan ulama-ulama itu tentang masalah orang mayit itu ditakdirkan 4 kali. Mengapa sih harus 4 kali itu di situ? Banyak sekali tafsiran itu. Tapi salah satu itu yang saya dapatkan adalah itu. Yang saya salah satunya karena hijab kita manusia ada 4 kali. Jadi tadi keuntungannya orang-orang yang melazimkan zikir secara qalbu adalah hidupnya hati. Wa musyahadatuhu, dan musyahadahnya fi alamil malakut, di alam malakut, misal musyahadat jinan, perumpamaannya musyahadah jinan suatu surga, wa ahliha, dan ahlinya, wa anwariha, dan cahaya-cahayanya, wa malaikatiha, dan malaikat-malaikatnya. Jadi dan yang kedua adalah keuntungannya adalah dia musyahadah. Ya, musyahadah, dia bisa melihat. Makanya musyahadah itu ada musyahadah alam jabarut, alam malakut, alam lahut. Orang-orang yang sudah musyahadah itu 3 itu. Alam jabarut, alam malakut, alam lahut. Makanya orang itu musyahadah ke situ. Makanya kata saya tadi, ketika ingin masuk surga jangan nunggu lagi, kelamaan. Karena bagi orang-orang yang sudah musyahadah, dia itu sudah bisa melihat apa yang ada di sana. Karena kenikmatan surga yang tertinggi adalah bertemu dengan Allah. Dari situ. Ini termasuk keuntungannya. Dia bisa musyahadah. Wa mislun fil batin, dan umpamanya mengucapnya batin di lisannya bimulahadatul asma'il batin,
dengan melazimkan asma batin bila nutqin dengan tanpa ucap wala harfin dan tanpa huruf. Akhirnya apa? Akhirnya ketika sudah musyahadah, sudah bermesraan kepada Allah, itu yang dikatakan sirul asrar, tanpa huruf, tanpa lagi ucapan. Wa maskinuhu, dan tempatnya atau rumahnya fil akhirati, di dalam akhirat itu al jannatu saniyah, yaitu jannah yang kedua, wahia adalah jannatun naim, yaitu jannatun naim, penuh dengan kenikmatan. Jannah naim itu penuh dengan kenikmatan apa? Walaupun secara zahir wali-wali Allah itu sudah masuk surga. Karena apa? Karena penuh dengan kenikmatan. Hanya tidak ada merasa kesusahan. Walaupun di saat itu diuji oleh Allah, coba nanti itu tidak ada susah. Karena apa? Karena yang menguji itu Allah, bukan siapa-siapa. Itu dikatakan jannatun naim. Surga penuh dengan kenikmatan. Jadi inilah salah satu tempat muamalahnya secara kolbu. Kalau yang dulu itu muamalah secara zahir atau jasmani, ini adalah yang kedua adalah muamalah secara kolbu atau secara batin. Ya. Keuntungannya tadi yang kita bahas tadi. Keuntungannya adalah salah satu musyahadah alam malakut, musyahadah alam lahut, musyahadah alam jabarut. Nah, di sini kita masuk wahanuduru asulqani al-fuad. Ada fuad. Fuad itu adalah apa? Bagian terdalamnya hati. Jadi ada kolbu, ada fuad, ada lagi sir lagi di situ. Jadi fuad itu roh sultani namanya. Kalau kolbu itu roh ruani. Roh ruani kolbu, roh sultani adalah fuad. Fuad itu adalah bagian terdalam daripada kolbu. Apa itu fuad? Apa muamalahnya fuad? Itu bisa kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.